saja yang dilakukan KPU Kota Mobagu melalui divisi hukum dalam masa non-tahapan ini? Non-tahapan itu setelah selesai pilkada, selesai pemilu, kemudian selesai pilkada, belum lagi kita akan menghadapi pemilu berikutnya. Non-tahapan ini kami juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Seperti kemudian kan nanti kan ke depan ini sudah ada PKPU nomor 1 tahun 2025 terkait dengan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Ya. Tentu tugas-tugas seperti yang saya sampaikan tadi, pengawasan dan pengendalian internal itu tetap kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam demokrasi. Halo teman pemilih, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Kota Mobagu. Baku dapat ulang torang di podcast KPU Kota Mobagu. Tanpa di mana torang akan bercerita santai, tapi tetap bermakna. Dalam tema mengenal lebih dekat KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Mobagu. Saya Yanti Balompapung akan bersama Anda dalam membahas seputar KPU Kota Mobagu dan berbagai tugas serta tanggung jawab yang diemban dalam menjalankan kerja-kerja kepemiluan. Perlu diketahui juga bahwa di KPU Kota Mobagu struktur kerja komisioner dibagi dalam 5 divisi, yaitu Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan Divisi Hukum dan Pengawasan. Masing-masing divisi ini memiliki peran strategis memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik sesuai fungsi dan kewenangannya. Nah, teman pemilih, hari ini kita akan mengulik atau makepo sadiki tentang salah satu divisi penting di tubuh Komisi Pemilihan Umum, yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan. Apa saja tugasnya, seberapa perannya dalam pemilu. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Ilmi Haidir Paputungan. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Mobagu. Kita sapa langsung beliau. Halo Pak Ilmi. Halo. Selamat datang di ruang teman pemilih. Ya. Selamat datang di ruang podcast KPU Kota Mobagu. Ya, baik, Yanti. Sehat ini Pak Ilmi? Sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Ilmi, sebelum kita masuk pada topik utama, mungkin bisa mau bercerita sedikit tentang Pak Ilmi profil dan pengalaman di KPU. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Dipersilakan Pak Ilmi. Baik Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti ya. Saya pikir ini baru podcast kedua, tapi Bu Yanti sudah mulai lebih profesional dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir ini baik. Ternyata kita punya kualitas dalam diri yang perlu dorongan, kemudian untuk dia keluar, dia terbuka. Oke, teman pemilih, perkenalkan saya Ilmi Haidir Paputungan. Saya latar belakang itu sarjana ekonomi dan tentunya juga sebelumnya kami aktif di berbagai organisasi yang juga sering berhubungan dengan proses demokrasi, terutama mengawal pelaksanaan demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Sejak awal tentu kami di KPU Kota Mobagu, saya terutama di Divisi Hukum dan Pengawasan juga diberikan tugas untuk memastikan pelaksanaan pemilihan itu berjalan sesuai dengan koridor hukum. Mungkin itu untuk perkenalan Bu Yanti. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa Pak Ilmi, latar belakang di sarjana ekonomi, tapi mendapat tugas di Divisi Hukum dan Pengawasan. Tugas yang sangat berat. Tapi insya Allah Pak Ilmi mampu menjalankannya. Karena di Divisi Hukum KPU ini
sangat strategis dan tentunya menuntut ketelitian dan keseriusan serta komitmen yang tinggi dalam pelaksanaannya. Nah, Pak Ilmi selaku Divisi Hukum dan Pengawasan, apa itu Divisi Hukum dan Pengawasan dan seperti apa ruang lingkup kerjanya? Ya, nanti teman pemilih, Divisi Hukum dan Pengawasan, Komisi Pemilihan Umum, terutama di tingkatan kabupaten kota, khususnya Kota Mobagu, itu memiliki beberapa tugas yang kemudian diatur dalam Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019. Di antaranya, tugas-tugas divisi hukum itu kemudian mensupervisi atau mengendalikan penyusunan produk hukum Komisi Pemilihan Umum. Produk hukum Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten kota itu seperti pedoman teknis atau kemudian keputusan KPU kabupaten kota. Termasuk yang terakhir itu ya keputusan berkaitan dengan penetapan calon terpilih untuk pemilihan wali kota Kota Mobagu Pilkada 2024 kemarin. Kemudian berikutnya tugas divisi hukum itu berkaitan dengan telaah dan advokasi hukum. Telaah dan advokasi hukum ini karena kemudian regulasinya itu dikeluarkan oleh KPU RI, maka kami perlu melakukan telaah hukum, advokasi hukum untuk memperkuat pemahaman kami terkait dengan regulasi yang juga mempersiapkan diri ketika kemudian kita melaksanakan proses tahapan pemilu agar bisa berjalan sesuai dengan aturan dan juga dalam menghadapi penanganan pelanggaran, sengketa, penyelesaian sengketa. Nah, itu juga bagian dari tugas divisi hukum, baik sengketa di sengketa proses ataupun sengketa hasil. Sengketa proses, sengketa hasil ataupun pada saat non tahapan. Begitu. Sehingga kami di divisi hukum, terutama saya mewakili divisi hukum KPU Kota Mobagu, berapa kali kemudian kami dilakukan penguatan kapasitas. Iya. BIMTEK juga sempat di awal-awal itu begitu kami masuk langsung berhadapan dengan penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024, hingga kemudian kita BIMTEK dapat kesempatan untuk BIMTEK dengan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil. Kemudian yang selanjutnya tugas divisi hukum ini nggak kalah penting, ini adalah dokumentasi dan publikasi yang berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan juga oleh pemerintah tentunya, mulai dari undang-undang hingga peraturan KPU, hingga pedoman teknis, hingga surat-surat keputusan, itu kita dokumentasikan dan kita sampaikan terbuka kepada masyarakat. Ini untuk menjaga kepercayaan publik bahwa pelaksanaan proses demokrasi, terutama di KPU Kota Mobagu itu, berjalan sesuai dengan aturan yang kemudian bisa diakses oleh publik. Nama portalnya adalah JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Begitu. Kemudian selanjutnya, tidak hanya ke eksternal, di internal juga kami memiliki tugas divisi hukum itu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal. Ini sifatnya lebih cenderung kepada untuk mempersiapkan kami tentunya para perangkat-perangkat yang ada di KPU Kota Mobagu ini bekerja menjaga integritas, menjaga kualitas, supaya setiap pelaksanaan tahapan itu kita betul-betul bisa melaksanakannya dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan terakhir berkaitan dengan penanganan penyelesaian pelanggaran kode etik. Karena berdasarkan KPU terakhir itu KPU Kabupaten Kota diberikan kewenangan. Kode etik ini kan biasanya ranahnya ada di DKPP. Lalu kemudian per DKPP itu memberikan kewenangan KPU Kabupaten Kota untuk menangani pelanggaran kode etik, terutama badan ad hoc. Hal ini kami laksanakan juga tentu dengan tujuan untuk memastikan bahwa dari KPU Kabupaten Kota hingga badan ad hoc itu dari PPK, PPS sampai dengan KPPS. Di awal mungkin ada pantarlih, itu semua perangkat Komisi Pemilihan Umum yang bekerja sepenuh waktu untuk memastikan pelaksanaan
pemilu ataupun pilkada itu berjalan sesuai dengan regulasi. Begitu, Bu Yanti. Penjelasan yang sangat komprehensif ya Pak Ilmi. Jadi memang bisa kita lihat bahwa divisi hukum ini bukan hanya soal regulasi di atas kertas saja, tapi benar-benar berperan aktif dalam menjaga integritas seluruh proses pemilu. Nah Pak Ilmi, sekarang KPU sudah selesai melaksanakan pemilu dan pilkada dan sekarang masuk dalam masa non-tahapan. Nah, apa saja yang dilakukan KPU Kota Mobagu melalui divisi hukum dalam masa non-tahapan ini? Ya baik, teman pemilih di posisi non-tahapan. Non-tahapan itu setelah selesai pilkada, selesai pemilu, kemudian selesai pilkada, belum lagi kita akan menghadapi pemilu berikutnya. Tentu kita perlu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri kita awali dengan melakukan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada terakhir. Dari evaluasi itulah kemudian kita melakukan kajian dan kemudian memberikan masukan untuk perbaikan sistem kepemiluan agar supaya proses pemilu ke depan itu akan lebih berkualitas. Selain daripada itu, pada saat tahapan ini kami juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Seperti kemudian kan nanti kan ke depan ini sudah ada PKPU nomor 1 tahun 2025 terkait dengan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Ya. Di situ pun tentu ada pemilih-pemilih baru nih, gen alpha apa gen Z, generasi yang baru. Generasi yang baru, ini pemilih pemula. Perlu kita sampaikan, perlu kita berikan edukasi yang berkaitan dengan pilkada ataupun berkaitan dengan pemilu depan. Selain daripada itu juga tentu tugas-tugas seperti yang saya sampaikan tadi, pengawasan dan pengendalian internal itu tetap kita laksanakan agar berjalannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, terutama Kota Mobagu ini bisa berjalan baik, efektif, efisien, agar supaya kita tetap menjaga Komisi Pemilihan Umum ini bisa mendapatkan kepercayaan publik, tetap menjaga kualitas penyelenggara dan tentunya berjalan sesuai dengan koridor. Gitu. Terima kasih Pak Ilmi. Ini merupakan penjelasan yang sangat informatif ya Pak. Jadi masyarakat jadi tahu bahwa meskipun berada di masa non tahapan, tapi KPU khususnya Divisi Hukum dan Pengawasan tetap aktif menjalankan tugas-tugas penting. Lain kali di luar Pak, ada yang mau bertanya, masih mau kerja apa KPU sesudah pemilu, sesudah pilkada. Ya. Jadi lewat penjelasan Pak Ilmi ini, masyarakat jadi tahu dan jadi paham apa pekerjaan KPU pada masa non-tahapan. Tetap ada bekerja, tetap ada aktif. Ya, demikian Pak Ilmi. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya KPU dalam menjaga integritas dalam kesiapan menjelang tahapan-tahapan pemilu selanjutnya. Di akhir perbincangan ini Pak Ilmi, apa himbauan Pak Ilmi dari sisi hukum dan pengawasan untuk masyarakat Kota Mobagu? Ya, baik. Terima kasih Yanti, teman pemilih. Tentu pelaksanaan pilkada dan pemilu juga tahun 2024 telah kita jalankan dengan cukup baik untuk di KPU Kota Mobagu. Tetapi ini bukan kemudian kita berpuas hati. Artinya kita perlu terus meningkatkan pemahaman kita yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan sistem demokrasi, berkaitan dengan kepemiluan. Dan juga selain daripada itu, harapan kami itu partisipasi aktif dari masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Komisi Pemilihan Umum ini secara terbuka kemudian memberikan ruang pada masyarakat untuk bisa langsung melihat lewat portal jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH KPU Kota Mobagu. Itu nanti muncul tuh. Hingga di situ pun selain ada produk-produk hukum juga di situ ada buku-buku jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu untuk teman pemilih yang kemudian ingin ikut terlibat dalam proses pemilu, baik kemudian untuk melaksanakan tugasnya sebagai warga negara, bahwa memastikan keberlangsungan pemilu yang adil, akuntabel dan transparan, juga
di situ kami di JDH itu ada jurnal, ada buku-buku yang berkaitan dengan proses pemilu. Bisa dipelajari Bisa dipelajari lewat itu. Termasuk pengalaman kami kemarin pada saat tahapan pilkada di Kota Mobagu 2024. Kami juga menyusun buku, menyusun jurnal bersama-sama dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara, bersama Ketua Divisi Hukum Pak Medi Tinangon yang kemudian mengkoordinir kami untuk kita membuat catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di masing-masing daerah. Dan KPU Kota Mobagu ikut berkontribusi untuk memberikan catatan-catatan itu agar supaya hal itu bisa menjadi dasar kita untuk kemudian memperbaiki diri, memperbaiki kualitas sistem pemilu ke depan, agar supaya pemilihan KPU, pemilihan kepala daerah, terutama di Kota Mobagu, bukan hanya saja penyelenggaranya yang juga kemudian kita pastikan berintegritas, tapi proses demokrasinya juga kita pastikan demokrasi yang berkualitas. Terima kasih teman pemilih, saya kembalikan ke Terima kasih banyak Pak Ilmi atas imbauan yang sangat penting, penjelasan-penjelasan yang sangat mencerahkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Juga Pak Ilmi terima kasih atas kehadirannya. Baik teman pemilih, sampai di sini perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti informasi seputar Komisi Pemilihan Umum Kota Mobagu di kanal resmi podcast KPU Kota Mobagu. Saya Yanti Balompapung dan saya Ilmi Babutungan bersama kru pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Syukur manto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Di bumi Kota Mobagu kita berdiri teguh, menyongsong masa depan penuh semangat yang utuh, membawa suara rakyat melangkah bersama untuk demokrasi kita yang lebih baik. Mari bergandeng tangan, satukan visi menuju pemilihan yang bersih dan penuh